Ramadan lagi, Bro. Iya. Ini apa ya? Ngomong-ngomong, lu puasa? Alhamdulillah Ji, puasa. Insya Allah ya. Insya Allah. Karena kita kan tipikal bukan apa ya, puasa pemula Ji. Kita kalau udah senior kita nih. Termasuk senior. Gak. Ini jujur-jujuran ya. Ya kita tahu lah. Iya. Gue, lo, Mahes. Iya. Ini kan orang-orang yang baru kembali dari jalan yang Ya kita berharap orang yang seperti kita ini profesinya. Iya. Jangan juga menjadikan ya, tapi liputan di daerah-daerah tertentu kan memang juga memang ini. Tapi kalau bisa dihindari. Jujur-jujuran. Lu tamat puasa sebulan tuh kapan? Ini juga sebenarnya pembahasan gua sebenarnya. Iya kan kita malu sama anak, ya kan? Sebenarnya nggak lama-lama amat Ji. Belum lama-lama amat. Baru-baru aja kita hidup sudah sekian lama. Kok menjalani puasa sebulan itu kayaknya dulu saat kecil sama abis itu kan di tengah tuh bolong kan Ji ya. Karena di tengah itu ada zaman dimana kita ngerasain ini zaman-zaman jahiliyah Ji. Oke. Zaman-zaman yang kita tuh mudah terombang-ambing. Tadi lu bilang puasa senior. Sekarang. Berarti kan sebetulnya baru junior sebetulnya. Bener sih. Tapi ya apa Ji ya? Perjalanan waktu ya. Ya artinya kita memang ya bersyukur diberi kesempatan untuk menjalani jalan terang ini Ji. Sebelumnya kan yang kita jalani ini jalan gelap-gelap semua. Kayak pantangan buat kita ya. Pantangan buat lu misalnya. Selama Ramadan tuh biar misalnya khusyuk berpuasa. Kita nih versi kita, jangan versi yang lain. Nanti kita mau jelasin juga tentang tips menjaga kesehatan versi Kementerian Kesehatan, versi Dinas Kesehatan. Melalui Bu Ati kan minta kita agar sampein dong kepada masyarakat biar menjaga kesehatan di bulan Ramadan gitu kan. Oh iya, nanti kita sampaikan tips menjaga kesehatan. Versi lo. Kalau selama Ramadan yang lu hindarin apa? Biar nggak batal. Biar aman ya. Biar nggak batal. Ini bukan sekarang Ji ya. Ini zaman-zaman kelam kita lah ya. Gue dulu bagaimana supaya terjaga puasa gue. Gue menghindari keluar dari rumah Ji. Karena kalau udah keluar dari rumah Ji, banyak godaan. Ketemu itu dengan seenaknya merokok depan kita. Ketemu si ini dengan seenaknya aja ngopi depan kita. Bukan ketemu orang-orang ini kan? Bukan. Ini mah orang-orang baik semua Ji. Ketemu dia juga bukan ya. Bukan ya. Jadi gini, kalau lu menjaga supaya tidak keluar rumah. Tidak keluar rumah. Kalau gue satu, selama gue dulu masih tugas di lapangan, jangan ke Merak aja. Oh sama. Oh iya. Kan? Iya sebenarnya. Gue kalau selama Ramadan, udah jangan ke Merak aja. Kalau ke Merak lu pasti batal. Nyampe ke Merak, Sawal tuh. Kalau gua apalagi Merak Ji. Apalagi Merak dulu di kita kan ada Merak ini kayaknya di sana tuh panasnya itu ya. Kayak sekarang aja sih Ramadan ada hujannya ya. Zaman bala kan Ji ya. Itu terik banget itu. Bahkan kita jelasin juga buat warga Merak ya kan, biar takutnya mereka tersinggung gara-gara kok nggak boleh ke Merak. Terminal Merak. Karena kita kan dulu suka ngepost di Terminal Merak dan ya Terminal Merak ini tempat kita dulu terakhir Ramadan itu kita memang harus fokus bagaimana mengabarkan informasi arus mudik ya kan. Kalau udah nyampe Terminal Merak, komunitas kita juga memang di sana kan isinya. Yang setiap hari gue pikir lebih hebat dari iblis mereka godaan gitu kan. Dan luar biasa tuh Ji ya. Itu luar biasa. Artinya orang-orang yang kemudian kepilih menjalankan profesi dan satu sisi juga harus menjalankan ibadah juga harus. Tapi banyak juga di antara teman kita yang imannya kuat. Ada beberapa. Zamannya Anita Yoshihara Kompas ya. Ada banyak lah, ada banyak. Di lapangan. Ya jalan nama gua di sono, Anita nggak pernah kegoda juga karena imannya udah tebal kan. Ya mungkin lu aja yang tipis imannya. Ya gue waktu itu tipis juga enggak, tebal juga enggak gitu kan ya.
Zaman itu ya. Jangan kita itu 10 tahun 13 tahun silam lah kejadian itu kan. Padahal kita hidup di negara normal ya. Hidup di negara normal. Mungkin karena memang persoalan ketakwaan saja, ya kan. Kan ada beberapa negara yang puasanya gila-gilaan ya. Artinya waktu puasa mereka itu panjang. Nyaris 1 hari loh. Ada yang nyaris 1 hari. Dan mereka mampu. Dan mereka harus kuat. Apakah mampu atau tidak gue belum konfirmasi ke rakyat di sana kan. Karena belum ketemu warga sana. Belum ketemu juga warga di sana. Ada beberapa ya. Kalau yang di dalam catatan gue nih ada 10 negara yang waktu puasanya itu cukup lama. Oke. Kanada misalnya. Kanada itu bisa 19 jam. 19 jam. 19 jam puasanya. Artinya kalau kita 12 jam 5 jam lagi. Ya. 6 jam lagi kan? 5. Iya, kan 19. 24. Kan 19 jam. Enggak, maksudnya kan dari kita buka. Kalau kita kan 12 jam. 12 jam puasa. Ya bukan 12 jam, 14 jam ya. Ditambah jam 4 subuh lah. Oke lah 14 jam. 14 jam. Kalau dia 19 jam artinya nambah 5 jam lagi. Ya kan? Itu Kanada. Lalu Turki masih mending nih. Turki ini antara 17 jam lah puasanya itu. Terlama ya. Lalu di Inggris juga, di Jerman sama tuh antara 18 sampai dengan 19 jam. Di Belarus, di Amerika Serikat di daerah Alaska sana juga sama, itu selisihnya sekitar 5 jam gitu kan. Bahkan di sini di waktu-waktu tertentu bisa 20 jam. Puasanya. Artinya Indonesia itu gak ada apa-apanya lah ya. Gak ada apa-apanya untuk lamanya. Harusnya kita semuanya luar mampu biasa bertahan dong, mendapatkan privilege dari puasa ini. Jadi normal terus kita. Nggak pernah berlama-lama seperti di negara-negara lain gitu kan. Jadi ada nikmat sebetulnya yang harusnya disyukuri oleh kita, yang puasanya itu sebetulnya normal hampir setiap tahun. Karena kita berada di garis khatulistiwa ya. Jadi kita puasanya itu ya rata-rata di kisaran segitu. Terlatih harusnya gitu kan. Mereka udah lama. Belum lagi nanti musim dingin lagi Ji ya. Dan mungkin muslimnya juga di sana sedikit mungkin. Godaannya makin kencang. Yang di sini muslimnya banyak aja godaannya kencang apalagi di sono kan gitu. Ngeliat sana sini. Yang kagak puasa mungkin lebih banyak daripada yang puasa, ya kan? Lalu ada lagi negara yang perjalanan puasanya itu di atas 20 jam. Nah, ini ada lagi nih. Kayak Rusia, lalu Swedia, Islandia. Bahkan ada di sana yang puasanya itu 23 jam. Enggak, puasanya cuma sejam. Dari sehari itu. Lu bisa bayangin kan? Malamnya itu 23 jam. Siangnya cuma 1 jam. Ya kan? Itu daerah kutub kali Ji ya? Ini negara Finlandia. Di Finlandia ini puasanya bisa nyampe 23 jam. 23 jam puasa. Baru sebentaran doang buka imsak. Ji, kita gak usah ke sana Ji. Gak usah ke sana. Iya, tapi kan ini sebagai perbandingan. Sebagai perbandingan buat kita-kita yang ada di negara yang memang penuh dengan nikmat menurut gua, ya kan. Ya kita ngomong gini di saat kita juga mengharapkan teman-teman tetap menjaga puasa dalam tugas-tugas keseharian. Ya gua ngerti lah. Mahes bawa kamera, ngambil peristiwa ya kan. Apalagi kemarin kan habis ditelepon sama kantornya, itu ada penistaan agama tuh, serang tuh, kejar tuh. Padahal kita nggak tahu itu pelakunya ada di mana gitu kan. Ya, tapi ya tetap kita harus mengejar-ngejar itu. Nah, ini untuk tetap bisa fit selama Ramadan. Ternyata ada tipsnya nih bro. Apa tuh Ji? Ada. Kan kita semua orang pengen nih Ji, pekerjaan tetap jalan, ibadah tetap jalan. Ini apa nih Ji? Tip-tipsnya sebetulnya banyak ya. Banyak versi, banyak juga yang dikeluarkan. Tapi yang recommended, yang memang harus saya sampaikan, ini dari dinas. Dinas Kesehatan. Ini kan memberikan satu rekomendasi bahwa ada 5 tips sehat selama Ramadan nih bro. Apa aja tuh Ji? 1, itu harus pola makan sayur yang baik. Pola makan sayur. Jadi selama Ramadan tetap kita harus juga
ketika sahur ya kita harus makan sayur. Nah, Sayur-sayuran yang biasa kita konsumsi di hari-hari biasa, jangan juga di Ramadan ini kita tinggalkan. Karena sayur ini ternyata bisa memberikan akan menyumbat pembuluh darah dalam menyebabkan kantuk siang hari gitu kan. Ada khusus nama-nama nggak ada sih, cuma di sini. Jadi untuk menjaga stamina tubuh selama menjalankan ibadah puasa Ramadan, aktivitas ketika di siang hari perbanyak mengkonsumsi makanan yang tinggi serat. Baik buah maupun sayur, ya kan? Nah sekarang lagi banyak buah nih, lagi murah. Nah itu dia Ji. Duku Palembang aja cuman 15.000 2 kilo sekarang nih. Katanya di sana cuma 3.000 tuh kilo. Betul. Nah sebenarnya kan sayur ini kan bahan makanan yang terbilang murah Ji ya. Ya murah. Dan terjangkau lah. Tapi kan problemnya nggak di situ Ji. Problemnya adalah terutama bagi anak-anak yang nggak doyan Ji. Ini kan problem tersendiri nih Ji. Tapi sisi bahwa ini penting, harganya murah, kitanya mampu. Tapi anak-anak kok pada nggak doyan ya. Mungkin itu harus dicari tahu tipsnya. Tips agar anak-anak doyan makan sayur. Beda lagi tuh Ji ya. Beda lagi. Jadi jangan libatkan orang yang nggak doyan tadi kan gitu. Tapi ini harus bagaimana caranya kita makan sayur ya kan. Lalu yang kedua, pola makan saat berbuka. Pola makan saat berbuka. Pola makan saat berbuka ini jadi langsung mengkonsumsi makanan yang banyak ketika berbuka puasa itu akan menyebabkan perut menjadi sesak. Betul. Kalau bahasa ininya kemengkaraan ya. Terlalu banyak akhirnya begah. Begah ya kan, nggak bisa bergerak, perut sakit ya sehingga ya makan tuh harusnya secukupnya saja tetapi bertahap. Itu ada istilahnya Ji. Dan istilah ini selalu muncul di bulan Ramadan. Yang ada istilahnya lapar mata tuh Ji. Lapar mata. Tapi ini tips yang harus dijalankan begini. Dimulai dengan mengkonsumsi air putih dan sedikit makanan manis. Sedikit makanan manis. Jangan yang manis. Langsung yang manis sebanyak-banyaknya. Ini kan ada juga salah kaprah. Orang milih yang manis. Padahal yang penting itu setia Ji. Berbukalah dengan yang manis. Padahal yang manis belum tentu setia kan. Berbukalah dengan yang manis. Nah, ini kan perintah ya. Cuman di sini bukan dalil nih. Kalau dalil repot ini. Bisa repot nih mak-mak di rumah nih salah penafsiran yang manis-manis yang di sono katanya yang di kafe-kafe itu. Lalu yang ketiga, menjaga pola makan malam. Jadi makan malam terlalu banyak saat malam hari akan menyebabkan seseorang mengalami obesitas. Betul. Ya kan? Sehingga harus dihindari. Dan itu juga dihindari konsumsi kopi dan soda karena akan menyebabkan sulit tidur dan menimbun banyak lemak. Bagi yang memang menjalani hidup sehat dengan pola yang ini ya. Dengan pola teratur. Kan ada di antara kita ini kan yang udah memang hidupnya itu udah on the track. Habis sholat tarawih, sebentar istirahat langsung tidur, nanti bangun jam 2:30 langsung sahur, langsung zikir sampai subuh, setelah itu istirahat lagi sedikit, bahkan dia berolahraga di waktu pagi ya kan. Nah ini kayaknya nggak berlaku nih bagi kalangan teman-teman wartawan ya kan. Berat juga itu Ji. Kalau pola-pola tadi diterapkan, karena wartawan ini tidak punya jam kerja yang kayak tadi ya. Cenderung lebih bebas. Lalu kalau dia wartawannya TKP, jam berapapun harus ngambil gambar. Ini kecenderungan. Tapi ini kan wartawan kan sedikit jumlahnya. Masyarakat banyak kan lebih banyak lagi. Yang nomor 4 nih, yang kadang-kadang kita memang malas melakukan. Bahkan mungkin sama sekali selama Ramadan jarang lakukan. Apa tuh Ji? Aktivitas fisik. Minimal Minimal 30 menit. Selama bulan puasa. Jangan dianggap bahwa wah nanti kalau kita berolahraga bisa langsung haus dan sebagainya. Kan cara-cara olahraga juga kan banyak. Enggak semuanya harus yang keras-keras kan gitu. Jadi walaupun sedang berpuasa tetap harus melakukan aktivitas fisik ya kan, untuk menjaga kebugaran tubuh kan gitu. Lalu yang kelima ya, untuk tetap bugar saat berpuasa,
tetap harus menjaga pola tidur. Itu penting. Jadi tidur yang cukup. Penting itu Ji. Tidur yang cukup itu kan 8 jam ya. 8 jam. Jadi kalau seandainya dia begadang, salah dia. Kalau begadang salah. Tidurnya habis subuh, bangunnya jam 2. Iya. Jadi banyak kita juga salah kaprah. Kalau sedang puasa katanya semuanya ibadah, termasuk tidur ibadah. Yeah. Jadi pagi tidur, bangun sore. Itu melebihi negara mana ya? Kalau seandainya yang puasa sebentar itu. Kan kayaknya juga ada gitu negara. Finlandia tadi bukan? Finlandia tadi. Kalau tadi kan puasanya lama. Okay. Mungkin kita cari tahu juga nih. Yang puasanya sebentar ada enggak? Pasti ada. Pasti ada. Coba kita cari tahu ya. Pasti jadi ada. Puasanya sebentar gitu kan, waktu puasanya sebentar itu. Ini negara. Cenanggung gitu. Cenanggung daerah mana Ji? Mungkin daerah Geria Gemilang Sakti. Ada temen gua di situ yang puasanya katanya sebentar itu dulu. Itu dulu ya kan. Zaman jahiliyah. Jadi kalau ngomongin puasa terpendek nggak ada. Yang puasanya yang seperti di Sinanggung tadi gak yang ada 3 jam nggak ada. Ya kalau ini kan tetap di atas 12 jam ya. Tetap di atas 12 jam. Di bawah 10 jam nggak ada. Di bawah 12, di atas 12 jam. Di bawah 10 jam nggak ada ya? Nggak ada. Ini terpendek nih ada 3 negara nih. Ada Selandia Baru. Ada di Chili ya sama di Argentina. Ini 12 jam. 12 jam. 12 Cuman jam. beda 2 jam dengan kita. Beda 2 jam sama kita. Berarti gak usah pindah ke sana Ji. Ya tapi kan dia asar udah buka bro. Kalau dia di bawah 10 jam ya mungkin ada. Di kita juga ada sih yang buka asar. Ada? Ada. Alasannya ya itu tadi alasannya gak masuk akal. Apa tuh? Lu kenapa buka lu? Kan tadi ajan. Sama. Terus kan itu ajan asar. Kan sama bro sama ajan maghrib. Jadi ada negara-negara memang yang puasanya pendek. Kalau Indonesia ya antara 13 sampai dengan 14 jam lah sehari kan gitu. Standar lah ya. Nah ini puasa di akhir nih kadang kan mudik juga menjadi apa ya? Menjadi salah satu penyebab batalnya puasa karena perjalanan macet ya. Tapi ini stigma macet ini kayaknya belakangan kesini nggak terlalu parah ya, nggak kayak dulu ya. Cuman tahun lalu gue pernah ngalamin juga tuh macet ya di masuk Meraknya ini, masuk Merak macet ya kan. Mudik gak Wok? Mudik? Ya gue kayaknya enggak Ji. Gue selalu menjaga kota orang Ji. Gitu. Jadi orang-orang pada mudik. Ya kalau gue juga ikut mudik, saya menjaga komplek gue Ji. Gak ada jaga komplek gue Ji. Jangan-jangan dia ini merangkap security juga Mas. Kompleknya. Banyaknya penjabatan lo. Caleg ya kan. Kepala biro ya kan. Security. Tapi ya yang terakhir nih kita doakan teman-teman kita yang sekarang bertugas juga bisa lebih baik ya kan di bulan Ramadan ini. Ya tentu saja semua juga ada masa-masanya. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Ya masa-masa kita dulu mungkin kan dia kita dulu masih sering di lapangan berurusan dengan urusan-urusan hal ini ya. Iman naik turun. Nah sekarang kita minta kepada teman-teman kita yang masih bertugas. Masih bertugas. Supaya untuk imannya tetap stabil gitu loh Ji. Kita tuh iman naik turun. Kadang kan udah turun lama tuh gak naik-naik. Ya kan. Nah, ini juga kita juga terbantu dengan program-program religius pemerintah. Program religius pemerintah dulu ada program umroh untuk para jurnalis, haji untuk para jurnalis. Ya ini juga mendorong orang untuk beristiqomah sehingga kita bisa memberikan informasi yang baik lah kepada teman-teman lain. Ya khusus untuk para jurnalis yang memang beragama Islam tentunya kan gitu. Baik, mungkin itu ya obrolan sore hari ini, obrolan menjelang
buka puasa ya, mudah-mudahan Ramadan kita mendapatkan berkah ya. Yes. Terima kasih untuk semuanya yang sudah support untuk acara ini.